Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas kalian, kita berjumpa kembali dalam program Paralogisme. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan Ustadz Musa Kazim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Imam Mahdi atau yang disebut juga Mesiah, Sang Juru Selamat. Ajaran tentang Sang Juru Selamat atau Mesiah atau Imam Mahdi ini ada dalam agama-agama Ibrahimik. Bahkan di luar agama Ibrahimik pun disebut-sebut ajaran ini juga ada. Dalam Islam kita tahu ada ajaran ini, begitu juga dalam Kristianitas dan dalam Yahudi. Itu penantian yang disebut sebagai penantian yang salah. Karena kita kan bukan sedang menanti pertandingan bola di mana tinggal nyalain TV semuanya kita tinggal tonton. Enggak, kita bukan sedang menanti tontonan. Kita akan menjadi bagian dari situ. Pilihannya kita ini menjadi mereka yang menghambat proses berlakunya keadilan di bumi ini, atau menjadi bagian dari mereka yang menggelar, memperlancar ya, pagelaran keadilan di bumi ini. Ini pilihan. Sebagaimana pilihan semua hal di bumi ini kan pilihan. Allah kan memberikan pilihan ke surga, bahkan neraka, kebahagiaan hakiki atau kesengsaraan, kan semuanya sudah diberi pilihan-pilihan. Atau jangan-jangan sikap pasif ini juga sama berhubungan dengan pandangan bahwa Imam Mahdi akan muncul setelah kekacauan dan peperangan besar. Jadi ya pasif saja gitu kan. Makanya itu tadi saya bilang. Ada kaitannya juga ke sana. Ada kaitannya juga dengan penantian yang pasif. Jadi penantian yang pasif itu datang dari sebuah paradigma yang salah melihat Imam Mahdi. Jadi seolah-olah, dan kalau kita baca Al-Quran, Bani Israel itu juga ada yang menanti secara negatif, pokoknya menunggu aja, biarin semuanya ini terjadi. Ada yang enggak, di antara Bani Israel juga yang menunggu. Karena kedatangan Nabi Musa itu kan juga ratusan tahun setelah penderitaan Bani Israel dijajah atau ditindas oleh Firaun di Mesir kan. Nah, mereka juga menunggu. Tapi ada yang menunggu secara aktif, positif, membangun dirinya, membangun lingkungan keluarganya, bersahabat dengan orang-orang yang baik, mencari ilmu. Saya sudah kemukakan secara khusus bahwa membudayakan pemuliaan terhadap ilmu, terhadap ilmu, bukan terhadap harta. Ini suatu yang luar biasa efeknya. Pemuliaan terhadap ilmu, ilmuwan, mencari ilmu, majelis ilmu, ini semua akan membangun kebudayaan yang kuat. Para penanti yang sebenarnya itu modal dasarnya harus ilmu, karena ilmu ini kekuatan orang yang tertindas. Ya, jadi orang yang tertindas bukan orang yang lemah. Kadang orang berpikir orang tertindas itu orang yang lemah. Enggak. Orang tertindas adalah mustad'afin, itu adalah orang kuat tapi yang dilemahkan oleh sistem. Ketika sistemnya itu kapitalisme yang mengandalkan harta, kita mengandalkan ilmu, kita bisa geser kekuatan harta itu dengan kekuatan ilmu. Tapi kalau kita sendiri tidak punya bargaining position, kita sendiri tidak punya kekuatan, harta tidak punya, ilmu tidak punya, apa-apa tidak punya, ya kita akan tetap menjadi objek jajahan. Itu yang jangan sampai terjadi, kan gitu. Kalau dihubungkan dengan tadi, ada juga yang meyakini bahwa Imam Mahdi belum lahir. Bagaimana melihat kegaiban dengan yang satu ini tentang keyakinan bahwa Imam Mahdi belum lahir dan akan lahir? Nah, bagaimana memaknai mencari atau menyeimbangkan atau bagaimana? Kira-kira tanggapan Ustaz? Kalau saya lihat kan pandangan mereka yang mengatakan sudah lahir itu ada dasarnya. Kita sudah pernah sampaikan itu di channel ini. Pandangan mereka yang mengatakan belum lahir juga berdasarkan pada kenyataan bahwa mereka tidak menerima dasar-dasar historis yang mengatakan bahwa sosok itu sudah lahir. Artinya mereka tidak menerima sanad maupun matan riwayat yang mengatakan
Muhammad ibn Hasan al-Askari itu adalah Imam Mahdi yang sudah lahir itu. Jadi di sini saja poinnya. Tapi seperti yang tadi saya kata, mungkin ini kita masuk kepada poin tanda-tanda. Menurut saya tanda-tanda, hakikat tanda itu Pak Irman bukanlah objeknya. Jadi tanda bukan tujuan. Jadi, misalnya kita lihat rambu. Rambu itu kan bukan kotanya, ya rambu. Jangan kita mendewakan atau memberhalakan atau fokus pada tanda, kita lupa pada hakikat. Seperti Imam Ali mengatakan, jangan engkau menyembah nama dan lupa pada yang dinamai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang fokus pada tandanya. Tanda-tanda itu adalah tanda-tanda. Dia bukan kenyataannya itu sendiri, bukan faktanya itu sendiri. Seperti misalnya kita bicara umpama saja sebagai ilustrasi, tanda-tanda hujan. Bukan hujan, jadi berkumpulnya awan, gelapnya langit, mungkin berkurangnya angin, dan lain sebagainya itu adalah tanda-tanda hujan. Belum tentu hujannya turun, meskipun sudah terkumpul tanda-tanda. Demikian juga kadang-kadang hujan turun tidak juga dengan tanda yang jelas. Bahkan dalam kondisi matahari yang terang juga kan. Matahari yang terang bisa turun hujan. Jadi kita harus ingat yang Allah janjikan adalah kedatangan Sang Mahdi itu sendiri. Tapi kedatangan itu juga tidak mungkin tanpa suatu, jadi tidak mungkin mendadak tiba-tiba, tidak bisa begitu. Hanya saja persoalan tanda-tanda itu berdasarkan pada riwayat yang kita baca tumpang tindih dan terlalu rumit. Itu kajian akademis yang untuk orang khusus saja. Bahkan Imam sudah mengulang-ulang mengatakan, dustakan orang yang memberi waktu. Tanggal sekian setelah kejadian ini, setelah itu dustakan mereka. Karena tidak boleh membatasi seperti itu. Memberikan sebuah determinasi spesifik, waktu tertentu, tanda tertentu, itu tidak boleh. Nah, hanya saja di dalam riwayat ada tanda-tanda yang disebut sebagai mahtum, yang niscaya, dan ada tanda-tanda yang tidak niscaya. Yang tidak niscaya itu banyak sekali. Dan itu para ulama seperti misalnya Syed Hasan Nasrullah mengatakan bahwa banyak yang tidak niscaya ini hadisnya secara sanad maupun matan lemah gitu kan. Atau susah untuk diterapkan. Jadi susah untuk dipastikan ini apa yang itu. Misalnya contohnya krisis seperti kita sudah pernah sampaikan sebelumnya. Krisis sudah banyak krisis. Kematian sudah banyak kematian. Perang sudah banyak perang. Kejadian wabah yang membunuh banyak orang sudah banyak kejadian wabah yang membunuh banyak orang. Jadi kita mau terapkan yang kapan ini? Nah, orang yang menerapkan itu seringkali pendusta. Dan banyak gagal. Seperti contohnya misalnya beberapa orang dulu mengatakan bahwa Saddam Hussein itu adalah Sufyani. Sekarang Saddam Hussein sudah mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Baghdadi itu adalah Sufyani. Al-Baghdadi sudah mati. Ada lagi yang bikin buku 2012 itulah hari kiamat. 2012 sudah lewat banget. Diubah lagi 2014. 2014 sudah lewat. Jadi seringkali orang yang bikin sebuah aplikasi tanda-tanda ini, mengaplikasikan tanda tertentu berdasarkan riwayat pada kejadian-kejadian tertentu, ini orang yang dangkal, cetek, dan pada akhirnya membangkrutkan konsep Mahdawiyah itu sendiri. Bangkrut, sudah terlalu banyak keluar, istilahnya kreditnya sudah keluar terus, ini pada akhirnya mana dong return of investment-nya, kan gitu. Ini tidak bisa begitu terus. Pada akhirnya itu membuat bangkrut. Tabungan trust orang jadi sudah berkurang. Tabungan kepercayaan orang sudah menyusut sangat luar biasa. Bahkan secara khusus Syed Hasan Nasrullah mengecam orang-orang seperti ini. Bahaya mereka melakukan ini terus-menerus sehingga harapan dan kepercayaan orang pada konsep ini sendiri hilang. Karena pada akhirnya orang itu dibohongi sekali, 2 kali, 3 kali. Boleh. Dibohongi 100 kali dalam waktu panjang, hilang kepercayaan. Ini kita bicara awam ya, bukan bicara orang yang kritis tahu ini omong kosong gitu. Terus kemudian menentukan tahun sekian, ini pasti dusta. Sudah imam-imam sudah mengatakan itu. Nah, berkaitan dengan tanda-tanda yang niscaya, Pak Irman,
Yang niscaya itu seperti datangnya Sufyani, Khurasani, suara dari langit dan lain sebagainya, itu disebut sebagai al-mahtum, al-alamatul mahtum. Tanda-tanda yang niscaya. Berkaitan dengan itu pun Imam Muhammad Al-Jawad mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang bertanya kepada Imam Muhammad Al-Jawad, apakah Sufyani itu dari yang mahtum? Apakah munculnya Sufyani itu dari tanda yang niscaya? Beliau mengatakan, na'am minal mahtum. Iya, dari tanda yang niscaya. Kemudian ditanya lagi. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, hal yakhda'u li yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Tapi apakah yang niscaya itu tetap tunduk pada kaidah dan ajaran pokok Islam bahwa Allah berhak untuk menghapuskan dan menetapkan ketentuannya? Beliau mengatakan, na'am, iya. Fasu'ilah, kemudian ditanya lagi, halil mahdiyu yakhda'u. Apakah Imam Mahdinya itu sendiri juga tunduk pada yamhullahu ma yasha' wa yuthbit? Apakah tunduk juga pada artinya Allah bisa hapuskan, tidak ada Imam Mahdi? Beliau mengatakan tidak. Kenapa? Fal mahdiyu minal mi'ad. Wallahu la yakhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Karena kalau yang ini janji Allah. Karena kalau kita lihat Al-Qur'an, hakikat yang ini. Hakikat itu. Kalau tanda bukan hakikat. Bukan hakikat. Gak bisa berubah. Bisa berubah, bisa tidak ada. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Bisa misalnya contoh begini. Apakah sakit itu tanda orang mati? Iya. Ya, tanda, tapi belum tentu. Tanda. Tapi apakah dia akan mati? Banyak ramalan dokter 1 tahun, 1 bulan, terapi orang itu belum meleset. Iya kan? Ya. Apakah sakit kanker tanda orang akan mati? Iya. Tanda ya? Iya, tanda ya? Apakah corona tanda orang akan banyak mati kalau kena corona? Iya, tanda. Tetapi kalau ditanyakan, apakah orang akan mati? Ya pasti mati. Iya. Karena kematian itu niscaya janji Allah. Ya. Tidak bisa orang tidak mati. Tidak bisa. Di sini kita harus membedakan antara tanda-tanda kematian dengan kematiannya itu sendiri. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dengan Imam Mahdinya itu sendiri. Kita ini harus percaya dengan kemunculannya Imam Mahdi. Adapun tanda-tandanya bisa berubah, bergerak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman hidup manusia. Boleh jadi manusia berkembang suatu saat tidak perlu lagi itu adanya kekacauan Sufyani, atau bahkan Sufyani itu sudah ada dan dia tidak bisa bergerak. Karena apa? Orang-orang baik mampu mengkonsolidasi diri, menahan efek-efek buruk dari yang disebut sebagai gerakan Sufyani atau Dajjal atau apapun namanya. Macet, mereka punya agenda terhenti. Bisa jadi.